Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 48. Ada mata yang mengawasi. Mas, sayang. Petik 2. Arga segera mendekap erat tubuh istrinya, tanpa peduli jika beberapa orang yang lewat melihat mereka. Baginya yang terpenting adalah bisa merangkul Anjani, istri yang sangat ia cintai. Kangen banget sayang. Petik 2. Anjani tersenyum ketika suaminya kembali menjadi pria romantis. Itu berarti amarah di hatinya telah mereda. Udah selesai marah-marahnya? Tanya Anjani dengan sedikit meledek. Maafin Mas ya, udah marah-marah nggak jelas sama kamu. Lain kali jika aku begitu lagi, kau boleh memukulku. Tampar aku agar otakku bisa berpikir kembali. Ucap Arga yang merasa bersalah. Aku yang minta maaf. Sudah membuat Mas salah paham padaku. Kata Anjani sambil membalas lembut pelukan suaminya. Kau akan selalu menjadi satu-satunya di hidupku. Ujar Arga yang semakin mengeratkan pelukannya. Anjani percaya. Sekarang kita susul Randika. Jika tidak, kita akan terus dijadikan bahan gunjingan di sini. Kata Anjani yang merasa orang sekelilingnya sedang membicarakan mereka. Memangnya kenapa sayang? Aku sedang memeluk istriku sendiri. Bukan istri orang lain kan? Gerutu Arga. Ia tidak suka jika momen romantisnya diganggu oleh orang lain. Nanti kita teruskan di rumah ya. Bisik Anjani, yang membuat mata Arga berbinar. Benar ya, awas bohong. Sebelum mereka melangkah, ternyata Randika sudah ada di belakang mereka, membawa kantong berisi 2 cangkir kopi. Kalian berdua ini, main peluk-peluk saja, nggak lihat tempat. Kalian nggak lihat, ada jomblo lagi di belakang. Gerutu Randika yang selalu menyuguhkan drama romantis pasangan itu. Makanya cepat nikah, Dik, enak loh. Goda Arga pada adik iparnya. Mas, jangan macam-macam deh. Sekolah aja belum kelar, kata Anjani sambil merengut setelah mendapat cubitan gemas di lengannya. Tadi Kak Raihan kirim pesan. Dia sudah menyelesaikan urusan dengan pihak keluarga. Katanya oknum yang gak terima dan ingin menuntut kita ternyata bukan dari pihak keluarga. Dia cuma orang asing yang ingin mencari keuntungan dari kecelakaan itu. Gak tanggung-tanggung. Kak Raihan katanya sewa tim pengacara buat merampungkan persoalan itu. Cerita Randika membuat Arga menjadi kesal. Merasa bahwa Raihan telah menjadi penyelamat istriku. Dan dia tidak suka hal itu. Kenapa tadi nggak bilang sama aku saja sih, Dik? Aku bisa menyelesaikan masalah mbakmu tanpa harus merepotkan orang lain. Keluh Arga. CKK, boro-boro bilang, di telepon aja nggak pernah aktif tadi. Lagian, Kak Raihan kan bukan orang lain lagi. Mas, balas Randika dengan santai. Arga menggaruk tengkuknya. Seandainya saja Randika mengetahui bahwa dia telah membuat ulah lagi terhadap Anjani, pasti sekarang dia akan mendapat pelajaran dari adik iparnya itu. Randika sangat tegas ketika menyangkut ibu dan kakaknya. Kita cari makan dulu. Mas, sebelum pulang. Kita belum sempat makan sejak siang tadi. Saran Anjani. Randika anterin ke kafe aja. Mas, aku bisa ikut dengan mobil Kak Raihan. Randika pasti tidak ingin melihat kemesraan kalian sepanjang jalan, kata Randika sambil tertawa kecil. Iri ya, Dik, goda Arga. Mana ada. Setelah mengantar Randika ke kafe dan berbincang sebentar dengan Raihan mengenai kejadian tadi siang, Arga dan Anjani segera bergegas pulang. Sayang, kamu mau makan apa? Apa saja? Mas, tapi kalau udah malam begini, pasti banyak tempat makan yang sudah tutup, jawab Anjani. Kita ke hotel depan saja. Biasanya restoran di sana buka 24 jam. Ucap Arga. Nggak mau, udah mahal nggak bikin kenyang. Ujar Anjani dengan tegas. Anjani memang lebih suka makan di rumah makan biasa yang menyajikan makanan rumahan daripada di restoran mewah. Baginya, makanan itu lebih sesuai dengan selera lidahnya. Mau makan sate kambing kaki 5 aja. Yuk, Mas. Dingin begini. Makan yang anget-anget pasti enak. Ajak Anjani. Boleh sayang. Sudah lama juga Mas nggak makan itu. Sahut Arga.
Mereka berhenti di warung sate kambing yang berada di pinggir jalan. Meskipun sudah tengah malam, warung tersebut masih ramai dengan pembeli. Arga dan Anjani memilih duduk lesehan yang disediakan di atas trotoar untuk merasakan suasana yang lebih santai. "Mas sering makan sate kambing di kaki lima seperti ini?" tanya Anjani, melihat betapa suaminya menikmati suasana malam ini, meskipun hanya duduk di atas terpal. "Sama sekali belum pernah. Ini pertama kali," jawab Arga. "Masa sih, Mas nggak merasa aneh duduk kayak gini, di pinggir jalan, dan dilihat banyak orang?" tanya Anjani. "Selama ada kamu di sisi Mas, mau kemanapun dan dimanapun, pasti Mas akan merasa nyaman. Kamu adalah rumah Mas," kata Arga dengan penuh romantis. Anjani tertawa mendengar kata-kata romantis suaminya. Tidak heran adik iparnya memilih pulang dengan Raihan daripada bersama mereka. Suaminya selalu memperlihatkan perhatian dan cintanya setiap saat. Mereka makan sambil bercerita dan bersenda gurau. Mereka terlihat sangat menikmati kebersamaan mereka malam itu. Namun, tiba-tiba Arga menyadari tatapan seseorang yang selalu memperhatikan istrinya. Arga mengakui bahwa kehadiran Anjani selalu menarik perhatian kaum pria. Itu sebabnya dia sering merasa cemburu tanpa alasan yang jelas. Tangannya terkepal saat pria bertubuh jangkung itu terus menatap istrinya dan bahkan beradu pandang dengan Arga. Arga mencoba menahan diri, meskipun hatinya ingin sekali menghampiri orang itu dan menghadapinya. Dia tidak ingin menunjukkan emosinya yang berapi-api kepada sang istri. Dia mencoba tersenyum ketika tangan Anjani menyentuh bibirnya. "Ada sambelnya. Pulang yuk, Mas. Aku ingin cepat-cepat tiduran. Aku sangat lelah," kata Anjani. "Baiklah. Perlu Mas gendong?" goda Arga. "Apaan sih, Mas?" Anjani tersenyum ketika Arga mengeluarkan salah satu kartu untuk membayar. Penjual sate hanya menggaruk kepala, bingung dengan kartu tersebut. "Mas, biar aku saja yang bayar. Di sini tidak bisa menggunakan itu," kata Anjani. Arga meminta maaf pada penjual sate karena tidak mengetahui aturan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa sejak tadi sepasang mata marah telah memperhatikan mereka karena cemburu yang menguasai hatinya. "Kita lihat saja. Arga Birawa Baskoro, siapa yang akhirnya akan memilikinya?" pikirnya sambil mencoba menjaga ketenangannya. Selama perjalanan pulang, dia menyadari dua mobil yang selalu mengikuti mereka. Meskipun mobil-mobil itu tidak melakukan apa-apa, tetapi tetap saja mengganggu ketenangannya, terutama ketika dia bersama istri tercintanya. Beruntungnya, dia membawa mobil sportnya sehingga dengan mudah bisa memacu mobilnya di jalan yang cukup sepi karena sudah tengah malam. "Mas, jangan ngebut-ngebut." "Ih," protes Anjani yang khawatir dengan cara mengemudi Arga yang tidak biasa. "Biar cepat sampai rumah, sayang." Katanya sudah ingin rebahan. Jawab Arga. "Tidak mau menjemput Dede dulu di rumah ibu?" tanya Anjani. "Kasihan Dede, sudah larut begini pasti sudah tertidur nyenyak. Besok pagi saja kita jemput. Dan kamu juga, besok nggak perlu ke toko dulu. Istirahat di rumah. Aku tidak ingin melihat kamu sakit karena kelelahan," ujar Arga. "Tapi, Mas, ada pesanan cheesecake yang lumayan banyak," kata Anjani. "Kamu punya chef, sayang. Mengapa orang yang memesan tidak mau jika bukan kamu yang membuatnya?" protes Arga. "Iya, hampir tiap hari ada pesanan cheesecake. Cuma sekarang jumlahnya tidak sebanyak dulu. Hanya 50. Jadi aku bisa membuatnya di toko," jawab Anjani. "CKK, aku tidak suka jika tenagamu dipaksa seperti ini," tambah Arga. "Kalau cuma segitu, Mas, aku masih sanggup kok. Mas tidak perlu khawatir," kata Anjani. Tidak lama kemudian, mereka sampai di apartemen mereka. Arga memapah tubuh istrinya ketika mereka masuk ke dalam. Anjani tidak mengeluh seperti biasanya, malah menggantungkan tangannya di leher suaminya. Arga meletakkan Anjani di tempat tidur ketika dia melihat istrinya telah tertidur dalam pelukannya. Dengan lembut, dia mencium kening sang istri sebelum meninggalkan kamar menuju ruang kerjanya. Arga terlihat sibuk menelepon seseorang. Kadang-kadang mengeluarkan napas berat. Ada yang membuatnya gelisah. "Char, tadi ada mobil yang mengikuti mobilku. Aku minta kamu mengatur orang-orang kita untuk mengawasi istri dan anakku. Sepertinya ada yang tidak suka dengan keluargaku," ujar Arga dengan serius.
Di sisi lain, Charlie mendengarkan keluhan Arga dengan serius. Keselamatan keluarga Baskoro memang menjadi tanggung jawabnya. Tenang saja, aku akan menyelidikinya. Aku akan menempatkan orang-orang terbaik kita untuk menjaga istri dan anakmu, jawab Charlie. Satu lagi, selidiki salah satu pelanggan toko istriku. Dia memesan cheesecake hampir setiap hari, dan jumlahnya cukup besar, tambah Arga. Arga, istri kamu memiliki toko roti. Jadi lumrah jika ada pelanggan yang sering memesan roti, sahut Charlie. Tidak usah banyak omong, cukup lakukan yang aku minta. Aku ingin laporannya sudah ada di mejaku besok. Kalau tidak, gaji kamu akan kena potong setengah, tegas Arga. Bagaimana bisa begitu? Kamu pikir mencari informasi itu mudah? Kesal Charlie di seberang sana. Aku tidak peduli dan tidak mau tahu, kata Arga sebelum menutup teleponnya. Dia merasa bahwa dalam bisnisnya, mungkin ada beberapa orang yang tidak senang dengan kesuksesannya dalam mengembangkan Baskoro Corp. Setelah sebentar memeriksa beberapa email yang dikirimkan oleh Charlie tadi siang, Arga kembali ke dalam kamarnya. Namun, matanya menyipit ketika dia tidak menemukan Anjani yang tadi sudah tertidur di ranjang. Matanya melirik pintu kamar mandi yang terdengar terbuka, dan dia melihat istrinya keluar hanya mengenakan handuk pendek yang mengekspos punggung dan kakinya yang jenjang. Sayang, Mas, badanku tadi terasa lengket, jadi aku mandi dulu. Tadi Mas pergi kemana kok aku bangun kamu tidak ada? Anjani bertanya. Arga mendekati istri yang berjalan menuju lemari pakaiannya. Tadi aku hanya melihat email dari Charlie. Soalnya tadi nggak jadi rapat, jelas Arga. Arga meraih handuk yang masih melilit tubuh istrinya, membuat Anjani kaget dan berteriak. Mas, apa yang kamu lakukan? Aku belum pakai baju. Jangan main tarik-tarik begini, protes Anjani. Kamu lebih cantik tanpa baju, sayang. Aku sangat merindukanmu, goda Arga sambil meremas lembut bagian tubuh yang menggoda dari istrinya yang baru keluar dari kamar mandi. Arga merengkuh tubuh istrinya yang telanjang itu, dan Anjani pasrah ketika suaminya membopongnya menuju ranjang. Keduanya merindukan sentuhan dan cinta satu sama lain, dan mereka memadukan rasa cinta itu dengan penuh gairah. Bukankah hubungan suami istri akan semakin kuat jika mereka bisa melewati setiap ujian dalam rumah tangga mereka dengan baik? Begitulah yang terjadi pada Anjani dan Arga. Keberadaan Anjani selalu menjadi penyejuk jiwa Arga yang kadang-kadang membara dengan hebat. Dan Arga selalu menjadi tempat yang nyaman dan hangat bagi jiwa dan tubuh Anjani.